Bobi jangan menganggap menutup-nutupi informasi nak Bobi. Karena dinding bisa bicara sekarang. Saya tahu Bapak melakukan lobby sampai di titik terakhir kepada siapapun agar mendukung pemindahan 4 pulau itu ke Sumatera Utara. Sampai salah satu tokoh yang Anda ketemu di pesawat terbang dari Jakarta ke Medan, Anda minta lobby. Pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. 40 itu hak kita. Bapak kita berteriak ni seriak itu hak kita. Maka kita selalu aja, nggak apa-apa. Kenapa sekarang berebut? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Ataupun sekarang status yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara atau kalau nanti tetap dijadikan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Indonesia negeri beribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kaya sumber daya, alam, dan manusianya. Tapi mengapa 4 pulau sempat jadi sengketa di negeri sendiri? Aceh dan Sumatera Utara sempat saling klaim. Untung Presiden segera turun tangan dan akhirnya 4 pulau jadi sepenuhnya milik Aceh. Ada apa dan siapa di balik kisruh 4 pulau tersebut? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya akan undang langsung ke panggung Rakyat Bersuara. Selamat datang Bung Haris Azhar, nanti saya akan panggilkan, pendiri Lokataru. Kemudian saya panggilkan Bung Hendarsam Marantoko, politisi Partai Gerindra. Iya. Jadi pakai peci, udah siap-siap mau dipanggil kabinet? Aduh, kejauhan. Kejauhan. Oke, silakan Pak. Oke. Kemudian saya panggilkan, selamat datang Muhammad Said Didu, analis kebijakan publik yang juga staf khusus Menteri BUMN pada zamannya dulu dan juga staf khusus Pak Sudirman Said ya tahun 2016 kalau tidak salah. Silakan Bang Said. Lengkap ini. Datanya juga lengkap kayaknya. Lengkap. Pelaku sejarah. Pelaku sejarah. Hadir pula Bung Pitra Romadoni, Presiden Petisi Ahli sekaligus praktisi hukum. Selalu dengan bunganya, silakan Bung Pitra. Terima kasih. Segar. Dan saya panggilkan Bung Julius Ibrani, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia. Bung Ijul, apa kabar Bung Ijul? Lama tak berjumpa. Kabar baik, Aiman, terima kasih. Silakan. Selanjutnya saya panggilkan Bung Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania, yang juga politisi Partai Perindo. Silakan. Silakan Bung Andi Azwan. Nanti saya akan panggilkan Bung Haris Azhar. Nanti juga akan bergabung Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Dan saya panggilkan juga Bung Sofyan Daud, tokoh masyarakat Aceh. Dulu sempat menjadi juru bicara GAM ya. Saya panggilkan Bung Haris Azhar, pendiri Lokataru. Oke, baru hadir nih.
langsung. Tapi ini Papua bukan Aceh nih. Ya. Ini. Oh, Sumba. Oke. Ini ya. Sumba ya. Sumba, Nusa Tenggara Barat. Oke. Baik. Saya akan mulai langsung. Saya ke Bung Said dulu. Bung Said itu tadi bisik-bisik ke saya punya data banyak. Saya pengen tahu datanya apa. Silakan Bung Said. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih berkepentingan membahas kenapa kebijakan seperti ini terjadi dan jangan sampai terulang lagi. Setuju, karena soal ini bukan Aceh versus Sumut dan sebaliknya karena sudah diputuskan. Sudah tidak ada berebut, sengketa tidak ada lagi. Oke. Ya, kita apresiasi terhadap Presiden Prabowo yang kemudian menyampaikan keputusan bahwa ini akhirnya diputuskan milik Aceh. Setelah sebelumnya lewat Kemendagri Sumatera Utara ya. Oke, silakan. Dan saya pikir saya menyatakan saya punya kompetensi bicara karena saya pelaku sejarah tentang proses pulau ini mulai 2016. Sejarah yang mana nih? Nanti saya akan jelaskan. Baik. Nah, saya menarik kesimpulan bahwa terjadinya keputusan ini karena gaya pengambilan keputusan berbasis pemikiran maklar. Maklar, bukan kepentingan rakyat. Nanti saya jelaskan apa itu keputusan maklar. Jadi ada maklar di dalam sengketa 4 pulau ini sebelumnya ya? Oke. Dan masih berlangsung. Masih berlangsung sampai detik terakhir. Nah, yang kedua saya ingin menjelaskan kebijakan maklar itu apa dan contohnya seperti apa. Dan apa yang terjadi proses maklar terjadinya kasus ini terhadap pulau itu mulai 2016. Saya pelaku sejarahnya. Nah, ini terjadi proses maklar itu adalah apabila kekuasaan sudah berdialog dan menjual kekuasaan kepada calon investor dan mengabaikan kepentingan rakyat. Saya ada 8 contoh maklar dan saya catat tanggal terjadinya supaya sejarah mencatat. 1. Waktu Papa minta saham itu tanggal 13 Desember Presiden Jokowi meminta menghentikan kasus itu. Padahal kita lagi mau membongkar siapa saja yang bermain korupsi. Artinya itu maklar. Maklar itu artinya ada negosiasi dong. Nah, yang kedua kasus pembangunan smelter di Morowali. Saya pelaku sejarahnya itu tanggal 29 Mei 2015. Pagi-pagi Presiden meminta Menteri SDM mendampingi peresmian smelter di Morowali. Ini jangan bicara kesalahan apapun, tapi ini nggak boleh terulang supaya kita tahu semua. Pak Sudirman Said damping saya menyatakan, Bapak Presiden mohon maaf, industri itu 3 izinnya tidak lengkap. Izin IUP-nya belum ada, izin lingkungannya nggak ada, izin tenaga kerja asingnya tidak ada. Jadi saya mohon Bapak Presiden jangan jadi bemper kesalahan. Itu kata-kata Sudirman Said kepada Pak Jokowi. Kepada Pak Jokowi. Oke. Nah, jam 11 diresmikan di sana, kita kaget. Pak Sudirman Said nggak diajak lagi. Saya saat itu ada di Kendari. Pak Menteri, saya hadir nggak? Tapi saya ngapain hadir kalau Bapak nggak hadir? Ini bukan ini saya tidak mau ini terulang. Siapapun presidennya ke depan. Cara-cara seperti ini. Kemudian kasus IKN. IKN ini menjanjikan terlalu banyak kepada investor. Tapi yang paling menonjol adalah masuk akal nggak kita bahwa rakyat yang sudah hidup di tanah itu puluhan tahun diberikan hanya hak pakai 10 tahun. Sementara asing dikasih hak 190 tahun dan bisa jadi hak milik. Itu namanya kebijakan maklar tanah. Oke. Yang ini adalah PSN, Proyek Strategis Nasional. Masuk akal nggak kita bahwa Rempang kita usir rakyat demi investasi pabrik kaca? Masuk akal nggak kita mengusir rakyat di PIK 2 hanya demi investor? Kepentingan investor. Masuk akal nggak kita di Surabaya terjadi, di mana-mana terjadi. Itu namanya kebijakan maklar. Nah, yang kelima adalah, yang keempat tadi IKN, yang kelima PSN, yang kelima Blok Masela.
Blok Masela itu blok gas yang sekarang mulai dibagabanin. Saat itu Menteri Sudirman Said itu dipanggil Presiden ke Kalimantan, buru-buru naik pesawat, hanya diterima di lobi hotel dan minta agar Sudirman Said menghentikan proyek dengan impact dengan blok Masela. Perintah begitu. Padahal kita lagi berunding. Nah, yang menarik lagi adalah akhirnya blok Masela nggak jalan sampai sekarang. Blok gas Masela di Maluku Utara. Sengaja ini saya buka ke publik supaya kita punya catatan sejarah, jangan terulang. Kenapa dihentikan waktu itu? Pesannya Kita tidak pernah tahu siapa yang melobi, siapa yang ini kita nggak tahu. Tapi yang meminta Pak Sudirman Said, Pak Presiden Jokowi. Dan Pak Sudirman Said waktu itu adalah Menteri SDM. Oke. Nah, yang menarik adalah penghentian kasus pembangunan Aramco, kilang yang rencana Aramco. Ini menarik sekali. Pak Sudirman Said saat itu ditugaskan sebagai menteri tugas khusus ke Timur Tengah kan. Itu kan di awal-awal pemerintahan. Sehingga semua perundingan dengan Timur Tengah itu Pak Sudirman Said. Bayangkan dia sedang berunding di Riyadh, di Istana Raja dengan Sultan. Terus ditelepon dari Rusia. Kayaknya Ibu Menlu nelpon, Pak Dirman hentikan perundinganmu. Presiden mengambil keputusan kilang disetarkan ke Rosneft, Rusia. Pak Sudirman Said, bisa nggak Bu tolonglah, saya masih di istana nih. Masa saya memotong perundingan di istana? Padahal saya kan utusan-utus presiden. Sengaja saya buka KDAD, bagaimana intervensi itu terjadi. Nah, oke, berangkat lihat ke bandara, di bandara didengarkan memang dipindahkan ke Rosneft. Dan sekarang itu kilang itu tidak jadi. Tidak jadi sampai sekarang. Nah itu contoh-contoh. Kemudian saya sekarang masuk ke kasus 4 pulau. Oke. 2016 saya di Mandalika bersama Sudirman Said berunding dengan calon investor Arab Saudi. Dengan calon investor Arab Saudi. Tahun Karena 2016 terkait 4 pulau ini. Ya, bulannya itu. Oke. Terkait saya ulangi, terkait 4 pulau ini. 4 pulau ini. Pulau Lipan, Pulau Panjang, Mangkir Besar, Mangkir Kecil. Ya. Oke. Saat itu kita tawarkan Mandalika dong untuk wisata khusus orang Arab. Supaya orang paham, biasanya orang Arab tuh memang khusus. Oke, 4 rumah di dalamnya tertutup untuk kalian punya 4. Ini eksklusif nih, ini eksklusif karena ini belum pernah disampaikan sebelumnya. Bung Said Didu menjadi pelaku sejarah langsung terhadap 4 pulau itu. Ya. 2016. Sampai ujungnya. Sampai ujungnya apa yang dilakukan Bobby sampai detik terakhir. Oke. Saat itu dia minta pulau yang khusus. Dia bilang kalau NTB kejauhan 3 jam tambah penerbangan, saya minta di sebelah baratnya Sumatera. Itu Arab Saudi minta. Nah, kita kasih ambillah peta, tunjukkan ya ini oke, ini oke, ini oke. Nanti kita pilih untuk wisata. Untuk wisata. Arab Saudi minta. Bilang untuk wisata. Untuk wisata. Oke. Nah, sementara kita berunding, ya semua kan diberhenti. Satu lagi, yang contoh kereta api cepat. Kereta api cepat itu juga ada proyek maklar. Nah, kereta api cepat itu terjadi 26 Januari 2016. Diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Jonan sebagai Menteri Perhubungan tidak hadir. Karena menganggap ini terlalu mahal dan bisa kualitasnya jelek dan faktanya memang sekarang mahal sekali, lebih mahal dari yang disampaikan Jepang. Nah, ini banyak. Nah, contoh-contoh ini adalah istilah kebijakan maklar. Tadi belum dilanjutkan. Saya masuk pulau tadi, maklarnya di mana? Nah, itulah kita nggak tahu siapa maklarnya sehingga terjadi perubahan kayak begitu mendadak. Tadi kan belum selesai. Bahwa Arab Saudi saya masuk sana sekarang. Bekerja sama mau dijadikan pulau wisata, begitu ya? Saya masuk sekarang. Sedang berunding berhentikan. 2021 Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Investasi, menandatangani rencana pembangunan 4 pulau itu dengan Uni Emirat Arab 2021. MOU. Masih masuk Aceh waktu itu ya? Aceh. Oke. Aceh. Nah, saat itu karena Arab Saudi udah marah karena Aramco. Nah, Arab Saudi kan tarik semua kan, nggak mau investasi kan. Nah, Pak Presiden Jokowi pernah menyatakan, saya siapin payung kerajaan yang nggak ada investasi. Nah, dia lupa bahwa dia justru mentorpedo Aramco untuk membangun kilang. Nah, itu kan. Karena dibatalkan tadi. Dipindahkan ke Rusia. Nah,
Terus 2021 juga itu Presiden Jokowi pidato di masyarakat Aceh menyatakan sedang berunding dengan Uni Emirat Arab untuk membangun 4 pulau itu. Pulau di Aceh untuk pariwisata 2021. Nah, jadi artinya sampai 2020 dan itu dengan Aceh sampai 2021 oleh Presiden Jokowi, Luhut masih menyatakan ini dengan Aceh. Pertanyaan muncul, kenapa 2025 setelah mantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution jadi menteri, jadi gubernur, langsung dipindahkan oleh Tito pulau ini ke Sumatera Utara. Oke, sebentar. Ini menurut saya saya nggak tahu apakah saya mengatakan ini tudingan dan lain sebagainya. Karena kalau seandainya Bung Said mengatakan seperti itu, seolah-olah ini adalah pekerjaan Pak Jokowi yang belum selesai, lalu kemudian dilanjutkan oleh menantunya Bobi Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara, dan kemudian dilakukan oleh kawannya Pak Jokowi, Pak Tito, kan seperti itu? Ya tidak salah. Tidak salah. Tidak salah karena Presiden Jokowi masih 2021 masih menyatakan ini Aceh loh. Kenapa sekarang berubah? Pada saat itu 2021 gubernurnya belum mantu Jokowi, Gubernur Sumatera Utara, ya kan? Nah, jadi memang timbul pertanyaan besar, kenapa ini dipindahkan setelah mantu? Nah, yang menarik begini. Mantu menjadi gubernur. Nah, gitu. Yang menarik begini. Habis itu Bobi Nasution itu datang ke Aceh minta kolaborasi. Mana ada namanya pengolahan kolaborasi dalam pengolahan negara. Pengelolaan bersama antara Sumut dan Aceh. Itu bahasa maklar. Masa maklar, masalah bisnis itu nggak bisa dibisniskan, itu namanya kewenangan. Nah, dia sengaja di situ. Dan yang menarik, saya panggil Nak Bobi. Nak Bobi itu kenapa saya manggil? Bapaknya itu saya 10 tahun bekerja sama dia. Saya kebetulan yang ikut mengangkat menjadi Dirut Erwin Nasution, Dirut PTPN 7 Lampung, Dirut PTPN 1 Sumatera Utara, Dirut PTPN 4 Aceh, Dirut PTPN 1 Aceh, jadi pernah di Aceh Dirut PTPN 4 di Sumatera Utara. Saya komutnya, dia dirutnya, jadi hampir tiap hari saya kontak. Jadi saya kenal baiklah dengan dia. Kemudian saya pernah bekerja sama dengan mertuanya Bobi 1,5 tahun, Pak Jokowi. Jadi saya paham dua-duanya. Nah, Pak Bobi jangan menganggap menutup-nutupi informasi Nak Bobi. Karena dinding bisa bicara sekarang. Saya tahu Bapak melakukan lobby sampai di titik terakhir kepada siapapun agar mendukung pemindahan 4 pulau itu ke Sumatera Utara. Sampai salah satu tokoh yang Anda ketemu di pesawat terbang dari Jakarta ke Medan, Anda minta lobby. Tokoh orang Indonesia? Orang Indonesia. Pejabat ya, di lobi oleh Gubernur Bobi ya, untuk memindahkan untuk 4 pulau itu, pemindahan itu. Jadi jangan. Tapi ini Gubernur Bobi sempat bilang jangan bawa-bawa ke saya karena ini memicu, menyulut, ini ngomporin nih. Bukan ngomporin, jadi beginilah. Ini tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Udahlah. Saya membicara ini saja tidak ada kebencian sama. Saya tidak mau terulang seperti ini karena hal ini sangat merusak. Istilah saya, hentikan kebijakan berbasis pemikiran maklar. Nasihat saya kena Bobi. Saya kenal Bapak Anda. Saya kenal mertua Anda. Saya berharap Anda sedikit mengikuti Bapak Anda. Jangan semua ke mertua Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tahu bahwa ini harus dijawab segera. Tapi saya izinkan saya untuk jeda terlebih dahulu dan saya akan memberikan kesempatan nanti untuk menjawab hal ini. Karena memang ini data-data yang memang disampaikan eksklusif. Saya nggak tahu soal kebenarannya, nanti kita uji di Rakyat Bersuara ini. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.